Mungkin Ketua Komisaris boleh disampaikan? Oke, izin menjawab. Silakan. Jadi masukan-masukan SDM yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Gunung Waras ini selain dari komisaris dan saya sendiri selaku Direktur PT itu datang dari manajemen rumah sakit ya. Kami bukan sekedar top down tapi juga bottom up dari manajemen rumah sakit. Apa SDM yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung begitu, sesuai dengan tren yang sedang terjadi di Lampung, tren penyakit, tren kebutuhan masyarakat Lampung dengan pasien di. Nah, itu pastinya kami serap dan kami pelajari. Sebagian besar sebagian besar kami pasti support, kami support, tetapi memang di Lampung tidak mudah juga untuk mencari SDM yang kompetensinya tinggi Bu ya di Lampung ini. Tapi dari PT pasti support bila rumah sakit membutuhkan SDM yang berkompeten. Baik, terima kasih Bapak Ki Agus Arifin juga Dr. Arman. Pertanyaan satu lagi mungkin untuk Dr. Arif, Dok, izin Dok. Ya. Dok, ini regulasinya sangat banyak sekali ya Dok, kalau dari standar akreditasi ataupun pelaksanaan implementasinya. Pertanyaan saya, bagaimana Dokter sebagai direktur memantau regulasi ini berjalan dan dijalankan sesuai dengan standar Dok? Yang dijalankan secara seperti apa untuk pemantauan bahwa ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Dok. Kita tahu bersama ya bahwa di Kemenkes ini regulasinya 2024, 2025, ini 2026 apalagi memang gila-gilaan. Regulasi terus ya sampai dengan peraturan pemerintah pun terakhir juga baru keluar yang terbaru lagi nih. Jadi kami tetap memantau bagaimana nanti rumah sakit tidak berlawanan arus ya, berlawanan dengan regulasi pemerintah. Ya kami harus selalu taat dan patuh ya. Itulah sehingga rumah sakit menjadi aman ya, menjadi aman. Dan pertama dari BPJS ya memang berubah terus ya. Dan terutama yang pensiunan juga ada beberapa yang pensiunan kita rekrut menjadi double timer yang bisa bekerja pada pagi hari gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah tadi untuk supportnya sudah ada yang disekolahkan atau software mungkin ada seperti itu? Sudah ada atau bagaimana terus? Terus berjalan luar biasa sekali supportnya. Ya. Untuk dari saya mungkin yang kedua dong, terima kasih tadi untuk jawabannya. Untuk yang kedua dok, ibu bertanya terkait kepatuhan chemical pathway. Tadi mungkin kita sudah dibahas beberapa kali terkait yang memang masih naik turun ya dok. Untuk evaluasi chemical pathway ini dok, apakah sudah dimasukkan dalam agenda rapat komite medis dok? Iya, kita lalu masukkan pertama bila chemical pathway itu yang mengakibatkan indikator mutunya menurun gitu ya. Di BPRN pun terpaksa kita merevisi clinical pathway karena dari PGA yang penggunaan antimikrobalnya itu tidak masuk ya. Apalagi yang nanti kita bicara lagi tentang obat ya, antibiotik yang awareness ya, yang bukan yang profilaksis ya, profilaksis. Di regulasi kualifikasi direktur. Oke. Ya, sudah ya. Ke bawah ada lagi tanda tangan Audia ya. Lagi berikutnya ke bawah kedua. Nah, namun untuk prioritas perbaikan rumah sakit. Oh ya, ini. Ya, rekomendasinya diatur prioritas perbaikan tingkat RS berupa penetapan dan pengukuran IMPRS. Oh, IMPRS. Ya. Dari
Nih, di luar layar. Tahu aja kayaknya. Nggak ada Pak. Aman Pak. Oh ini yang kepo tadi ya? Iya. Ini dong. Ini video. Iya, bukan foto ya. Ini tim sibuk nih. Kita lihat. Aja target. Semangat Ibu. Jaya, Jaya. Jaya. Izin ses. Cakep. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alaminya ini ya, yang terjadi di belakang layar. Set. Mana? Apa? Ceklik. Dah, yeay. Set. Ini bukan foto ya, video ya. Oke, say hi. Itu fokus banget ibu. Video. Dokumennya. Ini berapa hari nih? Tempur segini nih. Seminggu cuman. Ih, kok enggak? Video ya, video dok. Video. Set. Oke. Kayak bumerang ya. Tahun 2020. Nah itu sebenarnya bisa nggak kalau 2025 dulu misalnya ada elemen. Ya selain tadi ya akhirnya kalau ada silahkan itu yang diprioritaskan. Ya ada pengumuman rapatnya ya. Itu mantu juga diambil juga. Oh ini udah. Memantau penyelenggaraan itu ada iman yang gitu. Ini bagus tuh, ini sudah oke, cuma kan itu belum diberi tanda tangan dan ya kalau ada akhirnya udah diterima. Jadi tidak ada, boleh ditanyakan lagi. Pertama saya soalnya ya dong, biasanya tadi bisa dicek sama teman-teman. Terima kasih banyak waktunya Dr. Ilham, teman-teman. Kami yang terima kasih dok. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Dokter Widya. Ini juga merangkap sebagai ketua komite mutu dan keselamatan pasien. Berikutnya ada Mbak Yanti, Mbak Nita dan Mbak Rahma. Ini masing-masing kami semua di komite PSKP dok. Baik dok, Pak banget. Jadi ini adalah salah satu penunjukan data yang baik gitu ya dok. Nah, cuman saya Ini dok. saat ini dok di tertulisnya sih Januari 2025 ya dok untuk evaluasi TW4 2025. Ya, betul. Ya, dok. Ya, ya. Halo. Nah, di sini di atas, di kanan atas. Ya, ini. Selanjutnya di PNKP 3FS1 Rumah sakit melakukan pengumpulan data mencakup poin A hingga C. Ya, itu
Nah, ini untuk pengumpulan datanya yang dilihat di detail di pengumpulan data. Kita pakai link bukti ya. Tapi memang tadi kan setelah saya coba, ini nggak buka. Jadi ya ada lagi anak problem. Ya ada lagi. Kalau yang lain sisanya dibuka lewat. Sudah ada di unit ya. Ada dari unit ke komite mutu. Pakai link, tapi kalau data ada di unit. Ya dong. Ya dong. Nah, selanjutnya dari KPS. Pagi Dokter Ben. Saya KPS dengan Ria, didampingi bagian SDM, Putra dan bagian Diklat dengan Pak Rati, Ketua Komite Medis dengan Dr. Rizky Adelia SPAN, Ketua Komite Keperawatan dari Pastika Expo, Ketua Komite Nasional lainnya, Madam Mudiana, Pak Derat, TKM. benar. Baik. Ya, saya ingin tanya apakah kita akan didampingi berikutnya adalah PS2 SP1 aturan SK pengangkatan beserta untuk mau dan menerima bahwa posisinya yang cocok ini harus diberikan. Posisinya masih manual. Ini sudah sesuai nggak? Karena saya punya catatan di bawahnya 2024 di bagian mereka PNA. Sudah ketemu? Tim setiap menunggu kita. Ini mana ini? Pakai leher. Atau memang maksudnya ya terima kasih. Kemudian di KPS 8 SP3 pada ketiga ini saya mau sampaikan ini cakep. Jadi tidak ada nuansnya ya dari kuman gitu. Karena dulu buat KPS 8 SP3. Jadi ini cakep nih. Jadi nanti untuk yang lain di babak yang lain kalau cuma jadi karena cakep bisa dicontoh. Selanjutnya di KPS 8.1 SP1. Rumah sakit telah menetapkan DHD pada seluruh staf. Nah, ini karena dalam panduan ini juga sudah dituliskan bahwa satu pengumumannya itu seluruh peserta. Kemudian yang kedua dilakukan riset per berapa tahun? Setahun sekali gitu. Setahun sekali ya. Ya, terakhir kemarin Januari. Siapa? SP2 SP4 ini model ya yang digunakan ya, puluhan rupiah. Siap. Ini kan nomornya ya, tapi Iya. prosesnya Biasanya 14 dong kita. untuk alur audit kepatuhannya
sebelum menjadi laporan ini boleh Kepatuhan tenant itu dengan menggunakan checklist dok, berupa pertanyaan biasanya atau peragaan, misalnya tentang pencegahan kebakaran, bisa nggak dia menggunakan APAR? Nah kita sediakan APAR, coba kamu bisa nggak memperagakan APAR sesuai dengan yang ketentuan yang perlu, atau kurang tepat, maka kita ajarkan kembali checklist dok. yang sudah terisi mungkin atau masih kosong? Ada jawaban dok? Untuk yang terisi juga per 6 bulan Iya, sama dok. sama ya. Nah, nanti kita lampirkan yang pertengahan bulan 2005 ya. Ya, supaya terlihat kesinambungannya itu Iya, siap. tadi. Berikutnya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada yang sampai 11, sampai 11, sampai 7 dan sampai 9. Oh ini lantai 1 yang 1 sampai 16 kamera radiologi dan sekitarnya, kemudian kolom selanjutnya itu kamera lantai 3, kolom sebelahnya lagi kamera lantai 5 dan sekitarnya, kemudian kolom yang sebelahnya lagi kamera merak dan sekitarnya. Jadi Artinya di lantai 1 ada 16 gitu. itu tanggal nomor kamera. Berarti lantai 1 ada 16 kamera gitu. Iya. Lantai 3 ada 11. Betul dok. Oh, baik-baik. Oh, ini nomor kamera, kemudian dalam pengecekan per jam, per lantai. Ada berapa petugas yang menjadi penanggung jawab CCTV ini? Jadi ada pemantauan melalui CCTV, ada yang memang patroli langsung ke area-area tertentu, ada yang menjaga di onsite, di IGD maupun di lobby. Jadi memang ada pembagian khusus. Iya. Berarti yang keliling dan CCTV berbeda ya? Iya, beda. Untuk lagi regulasi. Yang diminta di sini adalah dokumen buktinya ya? Iya. Boleh diceritakan Oke. Pertama mungkin ada pengelolaan inventarisasi B3. Ini daftar B3. Untuk penanganan tumpahan B3 kita ada sosialisasi. Sosialisasinya terkait B3. Terus. Kemudian ada daftar hadir, absensi. kayak resumansnya lain-lain. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang Ya, kita. sama dok. Yang hari ini sudah kita konfirmasi dokter, nanti segera kita coba perbaiki ya dok. Nanti kita segera kita laporkan ke dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya teman-teman. Sama-sama dok. Selamat. Ini soma dulu kali ya dok ya. Ya, ini sama baik. Siap dok. Banyak, terima kasih semua. Itu bahwa pelaporan bisa sebagai M-nya. Ya, ini cukup umum saja. Regulasinya tidak digunakan. Ya. Kayak untuk PPI 1 MP4 penyelenggaraan kegiatan kegiatan lagi di SKA 2025 isinya tertulis SKK 2016. Masuk di sini. Untuk 2026 ya. Ya, dokter ya. Baik, berarti prioritasnya yang ini ya Bu ya. Ya, dokter. Ya, baik. P1 Ya, PPI 1, ya P1. ini elemen penilaiannya adalah rumah sakit menetapkan perawat PPI atau PCN, jadi dimasukkan regulasi ya SK pengangkatan SK pengangkatan Ada SK. ya itu bisa dipindahkan Ya. ya nanti dipindahkan untuk yang kemudian untuk PPI rumah sakit telah melakukan pemantauan proses pembersihan. Ini Monex ya. Iya, mana kita itu dokumentasi kita pembersihan di kamar berdarah, teman-teman pembersihan bed tempat itu tempat operasi. Tidak kamar berada kita dokumentasi ini bagian pembersihan mereka. Ya, ini memang dalam beberapa jadi satu bukti itu memang bisa
membuktikan pada beberapa IPS sebelumnya gitu. TPI 7 SP 4 Kerjasama kita pembuangan limbah yang mendapatkan propos juga. Nah, ini sudah ada berdasarkan standar. Ya, Nanti saya tambahkan lagi di selain yang ini. baik. Ya, karena berdasarkan standar dia kerjasamanya itu harus pihak yang punya izin gitu. Nah, jadi nanti koordinasi dengan MSK ini ya. Kegiatan kamar jenazah dan kamar jenazahnya sudah dikelola sesuai dengan undangan. Boleh diceritakan lagi untuk kegiatan Itu di sana menerima jenazah, tapi tidak melakukan seperti memalin apa cuman kalau ada keluarga yang ibaratnya memperhatikan misalnya pada meninggal dari IGD atau ruangan rawat inap gitu. Jadi tidak terlalu lama di ruangan menunggu di ruangan sehingga tidak mengganggu yang sebelahnya gitu. Jadi ada kegiatan kita di kamar jenazah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ini sudah ada kegiatan yang tentang memang kebetulan ada satu atau memang belum diatur ada satu untuk setiap bulan. Pekerja KE dengan bersama tim KE ada di samping saya dengan Dokter Asra, dengan Mbak Desti dan Mbak Tia. Di setiap unit dong. Setiap unit. Jadi setiap kepala itu wajib mengikuti. Baik. Kalau PPA itu Jadi untuk Mister Minggu RP1 ini adalah bukti pelatihan yang diberikan kepada BPK, pimpinan rumah sakit dan staf untuk penggunaan CRS. Itu boleh dimasukkan teman-teman. ya siapa? Jadi pada MP ini yang digunakan adalah terkait CRS-nya itu diinfokan kepada keseluruhan termasuk terdapat bukti bahwa data dan informasi klinis serta medis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Ini dilakukan beberapa frekuensinya. Biasanya kita lakukan setiap 4 kali dalam setahun. Jadi Ya, baik. Data indikator, indikator di rumah sakit, ini keamanan dan kerahasiaan kali penjaminan mutu secara berkala oleh tim review. mana itu ada download ya dok. Ada download, terus tulisan selain ID dilarang masuk, terus ada APAR juga, ada CCTV juga. Intinya baik ini termasuk sebelum itu ada regulasi besarnya, kebijakan besar rumah sakitnya. Ya sudah ada ya, ini paham. Pasien dilarang merokok di area rumah sakit, sedangkan resiko
Pendidikan ada Bu? Ada Bu? Ada. Ini. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Musik rohani dengan Tidak ada. tidak ada yang ini Bu. Ini untuk teman-teman aku sudah sesuai ya diminta regulasi. Nah ini saya punya catatan, nanti kita coba lihat kembali ya kalau saya juga kurang tepat ini melihat periksa kembali nomor surat ya. Ini jam berapa ya? 3. Ya udah pada ngantuk. Masih semua. Selesai udah bebas ya? Kayaknya paling keren ya. Jadi untuk pendataan kita ini yang sangat tinggi juga. Lalu bila terdeteksi ada melakukan sistem rujukan lewat tulisan masing data. Ini untuk salah satu contohnya. Ini aplikasi atau sistem rujukan? Ini rujukan yang APKS Mas. Ini yang 2025 datang lagi ke Polri untuk Agustus 2025 sampai April ini 2026. 7 orang atau 8 kami buat grup mereka. Jadi kalau Itu WhatsApp grup WhatsApp, jadi jadi kita kirim juga enggak satu-satu ya, Pak, ya. Jadi ketika mereka tidak diterima, kami keluarkan. Ya. Dari info jadi terinfo ya. Yang terakhir jadi kami pakai bukti juga untuk keaslian ijazah. Yang sudah STM ya kemudian tidak ada masalah ya untuk konsultasi sama itu. Iya. Ini untuk STR-nya.